Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari perintah input dan output pada bahasa pemrograman C++. Yang pertama kita akan mempelajari perintah luaran atau output. Jadi output merupakan suatu perintah di dalam bahasa C++ untuk mencetak program yang dibuat, atau dengan kata lain mencetak keluaran dari program. Output dalam bahasa C++ bisa menggunakan perintah count atau tulisannya adalah COUT. Penggunaan count string dihubungkan dengan operator overloaded atau sepasang tanda less than, seperti tanda kurang dari dituliskan sebanyak 2 kali. Contohnya, misalkan kita mau menampilkan tulisan selamat belajar, maka perintah yang bisa diketikkan adalah count, kemudian tanda kurang dari sebanyak 2 kali, kemudian tulisan selamat belajar. Tetapi perlu diketahui bahwa jika kita ingin menampilkan tulisan yang mempunyai tipe data string, harus diapit menggunakan tanda kutip ganda atau tanda petik. Berbeda jika kita akan menampilkan angka, variabel, atau hasil penjumlahan, maka tidak perlu menggunakan tanda petik atau tanda kutip ganda. Contohnya seperti ini ya. Sudah ada di tabel bahwa jika kita akan menampilkan tulisan maka harus diapit tanda petik, dan jika kita menampilkan isi variabel atau hasil penjumlahan atau angka tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, operator insertion itu dapat digunakan lebih dari 1 kali dalam kalimat yang sama. Contohnya, kita akan menampilkan tulisan prodi pendidikan matematika. Kita bisa menggunakan perintah count dalam 1 baris saja atau hanya 1 kali saja. Misalkan lagi mau menuliskan output 1, 2, 3. Itu bisa dituliskan dalam 1 baris. Nah, berbeda lagi jika kita mau menampilkan tulisan 1, 2, 3 tetapi dia terpisah baris, maka harus menambahkan perintah ENDL atau slash terbalik, kemudian diberi tulisan N. Nah, itu adalah perintah untuk menampilkan tulisan berbeda baris, terpisah baris. Nah, contohnya seperti ini. Contoh 1 ENDL, 2 ENDL, 3, maka dia akan menampilkan tulisan 1, 2, 3 yang terpisah baris. Selanjutnya, untuk perintah masukan atau input, kita bisa menggunakan perintah CIN atau CIN. Nah, kalau tadi operator untuk memberikan perintah luaran atau output itu menggunakan tanda kurang dari, kalau perintah input kita bisa menggunakan tanda lebih dari ganda atau tanda seperti lebih dari tetapi penulisannya 2 kali. Nah, penulisannya atau perintahnya adalah CIN, kemudian overloaded extraction diikuti variabel. Nah, contoh itu coba dituliskan dalam editor C++, bagaimana nanti akan mengeluarkan hasil seperti apa. Jadi CIN itu adalah perintah masukan. Nanti dalam program C++ dia akan meminta pengguna untuk memasukkan suatu data. Misalkan di situ ada CIN panjang, maka nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai panjang. Coba dituliskan di dalam editor C++, kemudian di run. Bagaimana hasilnya? Nanti akan tahu apa bedanya count sama CIN. Sama halnya dengan perintah output atau count tadi, perintah CIN juga dapat digunakan untuk lebih dari 1 input.
Misalkan cin panjang lebar akan sama dengan perintah cin panjang, kemudian terpisah baris cin lebar. Itu sama-sama dia minta untuk memasukkan data panjang dan lebar. Gitu ya, juga nanti bisa dicoba di programnya. Kemudian saya lanjutkan ke fungsi matematis. Dalam perhitungan rumus matematika atau fisika sering dijumpai perhitungan yang menggunakan fungsi-fungsi dalam matematika. Nah, dalam program atau bahasa pemrograman C++ itu tidak bisa menuliskan sama seperti perkalian dalam fungsi matematika. Langsung saja ke contoh. Di situ ada ini rumus fisika ya, untuk mencari nilai jarak dengan rumus X sama dengan 2 kali V0 kuadrat dikali sin alfa cos alfa dibagi G. Nah, penulisan rumus matematis ini tidak bisa langsung 2 bintang V0 kuadrat biasanya diberi tanda topi seperti itu, tidak bisa, tetapi dia harus menggunakan fungsi matematis yang sesuai dengan bahasa pemrograman C++. Nah, contohnya, kalau kita mau menuliskan kuadrat itu harus menggunakan POW ya. Jadi ini tulisannya. Ini POW 2 kali. Nah, jadi rumus tadi itu kalau dikonversikan ke dalam bahasa C++ tulisannya menjadi 2 bintang POW kecepatan, 2 artinya adalah kecepatannya dikuadratkan. Kemudian dikali sin radian kali cos radian dibagi gravitasi. Nah, itu cara menuliskan untuk fungsi kuadratnya. Jadi kita tidak bisa langsung menuliskan seperti pada equation. Nah, fungsi-fungsi matematis yang lain bisa dilihat pada tabel 4.1. Di situ sudah ada tadi POW ya untuk mencari nilai kuadrat, kemudian ABS itu untuk mencari nilai absolut dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan pada string. Di dalam variabel untuk menyimpan data bilangan, setiap bahasa pemrograman juga mengenal variabel string. String berarti deretan karakter. Nah, karakter misalkan UMK, string dengan panjang 3 karakter berupa karakter huruf. Kalau 28 berarti string dengan panjang 2 karakter berupa karakter bilangan dan seterusnya. Nah, variabel string ini dapat dideklarasikan dengan tipe data char ya, misalkan variabel string kemudian diberi tanda kurung siku berapa panjang stringnya. Misalkan char alamat 30 artinya adalah kita dapat menuliskan alamat dengan karakter huruf sebanyak 30 karakter. Nah, itu panjang string adalah batas untuk menuliskan berapa panjang karakternya. Nah, untuk menuliskan tadi string itu dia harus tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa, kemudian panjang dari karakter itu berapa. Tidak boleh seperti ketika kita mendeklarasikan angka atau yang lain. Nah, ini untuk contoh yang benar. Kalau ini contoh yang salah. Jadi kita tidak bisa mendeklarasikan variabel nama dulu baru siapa namanya, itu tidak bisa, tetapi harus dalam satu baris. Char alamat, kemudian panjang karakternya berapa, baru isi dari variabel tersebut. Itu ya, itu coba nanti bisa untuk contoh-contohnya bisa dituliskan dalam program, kemudian di run bagaimana hasilnya. Nah, untuk selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Itu masih penjelasan dari fungsi string.
Oke, demikian untuk penjelasan untuk bab input dan output. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.